Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat sehat ya teman-teman ya. Semoga dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Misalnya belajar dengan baik, membantu orang tua dan lain-lainnya. Nah teman-teman, di subtema 3, tema 3C, teman-teman belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai pembelajaran kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita sudah membaca doa memulai pelajaran. Semoga ilmu yang Allah berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita harus tahu juga nih teman-teman, tujuan kita belajar itu untuk apa. Yang pertama, Ustazah pengen teman-teman tahu ya pengertian perubahan wujud benda dan macam-macamnya. Kemudian agar teman-teman juga mampu nih mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang akan teman-teman temui nantinya ya teman-teman ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah sekarang kita akan lihat pengertian dari perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Kan awalnya wujudnya wujudnya berbentuk padat, nah dia bisa mencair. Nah itu adalah perubahan wujud benda ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya perubahan wujud benda itu terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor itu adalah energi panas yang terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan ya. Jadi kenapa dia bisa berubah? Karena terjadi peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas. Itu ya teman-teman ya, itu adalah peristiwa perubahan wujud benda. Nah sekarang kita lihat ada beberapa jenis-jenis perubahan wujud benda ya teman-teman ya. Yang pertama mencair atau melebur, kemudian yang kedua membeku, yang ketiga menguap. Nah yang keempat adalah mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir adalah mengkristal. Itu adalah jenis perubahan wujud benda. Jadi ada 6 ya teman-teman ya jenis perubahan wujud bendanya. Nah teman-teman, dari keenam jenis perubahan wujud benda tadi, dari keenam itu ternyata berbeda-beda teman-teman proses perubahannya ya, dikarenakan apa itu berbeda-beda. Contoh di sini perubahan wujud benda akibat menyerap kalor, menyerap panas, itu dia bisa mencair, menyublim, dan menguap. Jadi 3 mencair, menyublim, dan menguap itu diakibatkan karena dia menyerap kalor ya. Kemudian sisa dari 3 tadi ya, membeku, mengembun, dan mengkristal, itu adalah karena wujud bendanya, perubahan wujud bendanya itu melepaskan kalor. Kalau yang tadi menyerap kalor, kalau yang sekarang melepas kalor. Kalau yang melepaskan kalor itu dia bisa membeku, mengembun, mengkristal. Nah teman-teman, kalor itu adalah energi panas ya teman-teman ya. Nah itu ada 3 ya, ada 3 yang dia itu menyerap kalor, itu bisa mencair, menyublim, menguap ya. Nah sekarang, teman-teman bisa lihat di sini layar Ustazah tampilkan di sini. Di sini teman-teman, kalau umpama warnanya merah itu dia menyerap kalor. Kalau warnanya biru dia melepaskan kalor ya teman-teman ya. Jadi kalau cair ke padat itu disebut membeku. Kalau padat mencair, padat ke cair itu disebut mencair. Nah teman-teman bisa lihat tanda panahnya ya. Kemudian kalau dia itu, kalau umpama dia gas ke cair berarti mengembun. Kalau cair ke gas itu menguap ya teman-teman ya. Kalau padat ke gas itu menyublim, kalau gas ke padat itu mengkristal. Nah itu teman-teman bisa pelajari di situ ya. Jadi kalau dibolak-balik namanya apa? Mencair. Kalau umpama ini ke sini namanya membeku.
Kalau kebalikannya menguap berarti mengembun, kebalikannya mengkristal berarti menyublim. Nah, itu gampang banget ya teman-teman ya, kebalikan-kebalikan aja. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair ya. Yang awalnya benda itu padat ke cair itu dinamakan mencair. Nah, mencair itu terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga yang semula wujudnya padat menjadi cair. Seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya apa? Es krim. Es krim akan meleleh jika dipanaskan atau didiamkan di tempat terbuka. Nah, dia akan meleleh ya teman-teman ya. Itu terjadi karena proses penyerapan atau penerimaan energi panas atau kalor ya teman-teman ya, sehingga yang awalnya wujudnya itu padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, lilin. Lilin juga gitu teman-teman, ketika kita nyalakan ya sumbunya, lilin itu akan meleleh. Nah, itu adalah proses mencair, yang awalnya benda padat menjadi cair. Kemudian yang kedua adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat teman-teman. Nah, membeku itu terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga yang semula wujudnya cair menjadi padat. Kalau yang tadi mencair itu dia menyerap energi panas, kalau yang membeku itu dia melepaskan energi panas. Ya teman-teman ya. Nah, itu karena dia melepaskan energi panas, yang awalnya dia itu bendanya cair, dia akan berubah menjadi benda padat. Contohnya apa? Contoh perubahannya, air yang kita masukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Nah, kan awalnya air ya, atau teman-teman bikin es lilin ya kan? Es lilin itu awalnya kan dari sirup atau dari susu atau dari kacang hijau gitu-gitu ya, es kacang hijau gitu. Awalnya kan cair. Teman-teman masukkan ke dalam freezer, nah dia akan membeku ya. Karena apa? Karena dia adalah melalui proses pelepasan kalor. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman pernah lihat kan bundanya bikin agar-agar? Iya, agar-agar itu awalnya kan cair ya. Dari bubuk agar-agar, kemudian bundanya masukin air, masukin gula, masukin bahan-bahan yang lainnya, kemudian diaduk sampai mendidih ya kan? Itu kan air kan? Awalnya wujudnya kan. Nah, ketika dia didiamkan selama beberapa jam, dia akan padat atau mengeras. Nah, itu dinamakan membeku ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas ya teman-teman. Yang awalnya benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, menguap itu terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga yang awalnya dia cair berubah menjadi gas. Nah, contohnya apa? Contoh menjemur baju. Baju yang basah ya kan? Yang awalnya basah dijemur ya. Nah, air yang terdapat dalam baju tersebut akan menguap menjadi gas ya karena terkena panas. Nah, panas tadi dinamakan kalor ya. Seperti itu. Kemudian menjemur ikan asin. Ikan asin itu di dalam tubuh ikannya itu terdapat zat-zat cair ya teman-teman ya. Ketika kita jemur, maka zat cair yang ada di dalam tubuh ikan itu dia menguap ya menjadi udara gitu. Oke teman-teman, itu adalah peristiwa menguap. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, kalau yang tadi teman-teman perubahan dari benda cair menjadi benda gas ya. Kalau yang sekarang perubahan dari benda gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga yang semula wujudnya gas menjadi cair. Nah, seperti apa itu teman-teman? Lihat. Ya, terdapat embun di pagi hari teman-teman karena proses gas atau udara yang melepaskan energi panas, kemudian gas tersebut berubah menjadi cair. Itu namanya berembun. Biasanya kita temukan di daun-daun ya teman-teman ya. Daun-daun itu kan pagi-pagi suka ada embun-embunnya ya, itu cair. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari udara. Nah, itu dinamakan mengembun. Proses terjadinya dari benda cair menjadi gas. Seperti itu ya teman-teman ya. Gas menjadi cair. Sekarang perubahan yang
selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda padat menjadi benda gas. Itu maaf Ustazah salah menguap ya, itu menyublim teman-teman ya. Nah, menyublim ini teman-teman bisa kita lihat di contoh perubahan kapur barus yang disimpan di dalam kamar mandi. Kapur barus atau pengharum ruangan yang bentuknya bulat-bulat atau apa itu, biasanya yang benda padat itu atau kapur barus itu ketika kita simpan di dalam kamar mandi ya teman-teman ya. Nah itu awalnya benda padat kan, nah dia akan berubah menjadi gas. Dia akan teman-teman berubah menjadi benda gas. Jadi yang tadinya dia bentuknya padat, yang awalnya besar, dia akan mengecil sampai habis. Terus kamar mandi kita akan beraroma seperti aromanya kapur barus tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari yang mulanya benda gas menjadi benda padat. Itu adalah peristiwa mengkristal atau menghablur. Nah, mengkristal ini teman-teman terjadi akibat benda melepas ya. Kalau yang tadi menyublim itu menyerap, kalau yang mengkristal itu dia melepas energi panas sehingga yang semula wujudnya gas menjadi padat. Nah, kita bisa lihat contoh mengkristal itu perubahan uap menjadi butiran es di dalam freezer. Nah, teman-teman bisa lihat biasanya ya kan di freezer itu kan ada uap ya atau udara yang keluar dari celah-celah di situ. Nah, itu dia akan menjadi kristal-kristal. Padahal kita nggak nyimpen air tuh di dalam freezer itu kan. Tapi kenapa di dalam freezer itu ada kristal-kristal es batunya. Nah, itu karena pelepasan apa teman-teman? Energi panas atau kalor yang ada di freezer tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah peristiwa mengkristal atau menghablur. Nah teman-teman, pada video ini Ustazah tidak menginstruksikan apapun ya, tugas apapun untuk teman-teman. Ustazah hanya meminta tolong teman-teman lihat tayangan-tayangan video yang tadi ini dengan benar-benar ya teman-teman ya, supaya teman-teman mengetahui bagaimana itu proses mengkristal, proses